Beralih ke informasi lainnya, polisi menemukan 3 barang bukti usai melakukan olah tempat kejadian perkara kasus penusukan anggota polisi di Masjid Falatehan dan di Jalan Falatehan, Jakarta. Sedikitnya 3 orang saksi juga telah diperiksa polisi dalam kejadian ini. Sebuah kartu identitas dengan inisial M asal Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan polisi dalam olah TKP pada Jumat malam. Sementara itu sepeda motor yang ditemukan hingga kini masih terus diperiksa untuk mengetahui apakah terdaftar secara resmi. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi M. Iriawan mengatakan pihaknya masih melakukan pencocokan, diantaranya otopsi dengan kartu identitas. Sejumlah proses identifikasi masih terus dilakukan, diantaranya dengan memeriksa sidik jari. Namun Kapolda masih belum dapat memastikan apakah pelaku sesuai dengan kartu identitas yang ditemukan oleh polisi. Hingga kini 3 orang saksi telah diperiksa dalam kejadian tersebut. Polisi masih belum dapat memberikan kepastian siapa pelaku dan jaringan yang berada di balik aksi ini. Apakah sama atau tidak antara pelaku dengan identitas yang kita temukan? KTP ada. Oleh sebab itu, ya kita belum bisa pastikan lagi. Sementara 1 orang kita sedang lakukan pendalaman karena kita akan menyelusuri dari identitas yang ada, kemudian ada dugaan motor, kita sedang dalami apa motor pelaku temukan. Petugas jaga Brimob langsung mengejar pelaku usai menikam 2 anggota Brimob seusai sholat Isya di Masjid Falatehan seberang Mabes Polri pada Jumat malam. Pelaku tewas ditembus timah panas setelah tidak mengindahkan tembakan peringatan dari polisi. Pelaku penusukan 2 anggota Brimob langsung melarikan diri ke arah terminal Blok M usai beraksi di Masjid Falatehan seberang kompleks Mabes Polri pada Jumat malam. Anggota kepolisian seketika mengejar pelaku dan melepaskan tembakan peringatan. Pelaku tewas tertembak karena melawan petugas. Sebuah kartu identitas dengan inisial M asal Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan polisi dalam olah TKP pada Jumat malam. Sementara itu sepeda motor yang ditemukan hingga kini terus diperiksa untuk mengetahui apakah terdaftar secara resmi. Sementara itu aktivitas di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan kembali normal pasca terjadinya penyerangan terhadap 2 anggota Brimob pada Jumat malam lalu. Sejauh ini polisi menyebut telah mengantongi identitas pelaku dan telah mengamankan sejumlah barang bukti. Berikut informasi disampaikan dari rekan kami Marcelina Gita dan Alan Indra. Sejak Sabtu pagi, aktivitas di Masjid Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lokasi penusukan 2 anggota polisi sudah kembali berlangsung dengan normal. Masyarakat sudah dapat melangsungkan ibadahnya kembali di Masjid Falatehan ini. Setelah sebelumnya pihak kepolisian, tim Inafis dan juga tim Lafor menggelar olah tempat kejadian perkara. Bahkan kami memantau garis polisi yang sebelumnya diletakkan di pagar Masjid Falatehan sampai Sabtu pagi ini sudah dilepas. Untuk informasi bahwa pihak kepolisian, tim Lafor dan juga Inafis Mabes Polri sudah melangsungkan olah tempat kejadian perkara hingga pukul 2 dini hari tadi dan sudah mengumpulkan beberapa barang-barang bukti untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sebelumnya kejadian berlangsung pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat setelah anggota polisi melangsungkan ibadah sholat Isya berjamaah. Pelaku mengucapkan takbir dan langsung menyerang dan menikam 2 anggota polisi yakni AKP Dede Suhatmi, Resimen 1 Gegana dan Bribtu Syaiful Bahtiar, Resimen 3 Pelopor. Setelah menyerang kedua anggota polisi, pelaku pun langsung berupaya untuk melarikan diri ke arah Blok M, namun pihak kepolisian berhasil untuk melumpuhkan pelaku. Pelaku terduga teroris ini sejauh ini masih terus dalam proses identifikasi dari pihak kepolisian lebih lanjut. Dari Jakarta, Marcelina Gita, Alan Indra, Metro TV.
Mabes Polri meyakini pelaku penyerangan terhadap dua anggota BRIMOB di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan bernama Mulyadi. Pria tersebut merupakan seorang pedagang kosmetik di Pasar Roksi, Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk memastikan lebih jauh, kepolisian melakukan tes DNA terhadap jenazah pelaku. Berikut pernyataan selengkapnya dari Kadif Humas Kepolisian Irjen Polisi Setio Wasisto. Sudah boleh dikatakan 75% ini adalah namanya Mulyadi. Ya. Mulyadi, tapi yang identitas di TKP di KTP itu alamatnya tidak di situ, itu alamat kakak iparnya. Jadi rupanya sudah ditelusuri oleh penyidik bahwa pelaku bernama Mulyadi, pekerjaan dia adalah sebagai pedagang kosmetik di Pasar Roksi, Bekasi. Dan tadi malam kakak iparnya sudah minta keterangan juga, dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Dalam satu pekan terakhir, kepolisian mendapatkan 3 serangan teror di tempat yang berbeda. Oleh sebab itu, Mabes Polri kembali menyerukan jajarannya agar memperketat keamanan serta meningkatkan kewaspadaan. Aksi teror di Hari Raya Idul Fitri 25 Juni 2017 menimpa Mapolda Sumatera Utara. Pos polisi dibakar dan 1 anggota kepolisian yakni Aibtu Martua Sigalingging tewas ditikam pelaku yang berjumlah 2 orang. Dari hasil pengembangan, polisi menetapkan 4 orang tersangka dan menyebut keterlibatan jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Di kelompok JAD yang punya niat untuk melakukan serangan di sana, makanya ada 2 minggu lalu ada 3 orang ditangkap. 2 minggu lalu, iya, 3 orang sudah ditangkap. Nah, ini ya sisa selnya ini. Di hari kedua Idul Fitri 2017, teror dengan selebaran bernada ancaman diterima polisi di kaca depan mobil Satuan Lantas Polres Serang, Banten. Ancaman teror ditulis dengan bahasa Arab dan Indonesia yang menyatakan pelaku berbaiat kepada pimpinan kelompok ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Selebaran teror itu juga berisi denah kantin kantor polisi serta CCTV. Menurut Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, polisi kerap menjadi sasaran aksi teror para teroris karena dianggap antek dari negara kafir. Seluruh anggota Polri, ya, karena ini sasarannya aparat keamanan, meningkatkan kewaspadaan, pakai sistem body contact, ya, pengamanan individu diperhatikan, terus peralatan persenjataan dilengkapi, kemudian backup, ya, intelijen. Hanya berselang 4 hari, teror terbaru terjadi pada 2 anggota BRIMOB. AKP Dede Suhatmi dan Bribtu Syaiful Bakhtiar menjadi korban penusukan oleh seorang pria bernama Mulyadi yang pedagang kosmetik di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan. Masjid itu sendiri hanya berjarak 450 meter dari Mabes Polri. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Polisi Setio Wasisto mengatakan motif penyerangan terhadap 2 anggota BRIMOB hampir sama dengan kejadian di Mapolda Sumatera Utara. Motif penusukan kalau kita lihat ini hampir sama dengan yang di Medan, ya. Hampir sama dengan di Medan. Sementara sekarang Densus 88 sedang mendalami, mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa didapat motifnya. Aksi teror bertubi-tubi terhadap anggota polisi membuat Polri kembali menyerukan jajarannya untuk memperketat keamanan dan meningkatkan kewaspadaan. Metro TV. Metro hari ini akan kami lanjutkan dengan informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menjenguk 2 anggota BRIMOB yang menjadi korban penusukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menteri Dalam Negeri mengecam aksi penyerangan yang terjadi kepada anggota polisi. Setibanya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Mendagri langsung menuju ke ruang VIP Harja Samsuarja, tempat kedua korban dirawat.
Usai menjenguk kedua korban, Menteri Dalam Negeri menyatakan keprihatinan terhadap penyerangan yang terjadi terhadap aparat kepolisian. Menurut Mendagri, menyerang aparat kepolisian sama dengan menyerang negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh kalah dalam aksi terorisme. Mendagri juga mengimbau agar sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di masyarakat kembali diaktifkan. Selain itu, aparat kepolisian diharapkan terus meningkatkan kesiagapan dan juga deteksi dini. Sebelumnya, dua anggota BRIMOB diserang orang yang tidak dikenal usai sholat Isya di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Pelaku yang berusaha melarikan diri akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh aparat kepolisian. Sabar, jangan maju dulu. Penyerangan terhadap aparat itu adalah sama juga dengan menyerang negara. Dan negara tidak boleh kalah dengan yang namanya terorisme ini. Saya kira Pak Kapolri sudah mengidentifikasi masalah ini ke dalam, sudah mengingatkan semuanya, keluar juga bersama-sama. Saya juga sudah menginstruksikan kepada seluruh gubernur, wali kota, bupati untuk fokus koordinasi dengan Forkumpinda, meningkatkan pemolisian di tingkat RT RW. Dua anggota kepolisian yang menjadi korban penusukan orang yang hingga kini belum teridentifikasi di Masjid Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Aulia Panel langsung dari Rumah Sakit Polri di Jakarta. Aulia, bagaimana dengan kondisi kedua korban? Ya Robert, dua orang polisi yang menjadi korban penikaman yakni AKP Dede Suhatmi dan juga Bribtu Syaiful sampai saat ini masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan kami juga memantau Robert, ada beberapa personil polisi dengan membawa senjata laras panjang berjaga-jaga di sekitar ruang VIP Hadja Samuarsa Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan memang kedua korban ini menjalani operasi karena mengalami luka robek di bagian pipi, dan setelah dioperasi keduanya berangsur-angsur membaik. Dan tadi dijelaskan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dan juga Perawatan Rumah Sakit Polri yakni Kombes Yayo Witarto yang menyebut bahwa dalam penanganan medis kedua korban ini kedua korban ini melibatkan dokter spesialis umum, spesialis anestesi, lalu juga spesialis bedah plastik, dan operasi terhadap kedua korban penikaman ini sudah berlangsung sejak tadi malam, tepatnya Sabtu malam pada pukul 00 sampai dengan pukul 5 pagi tadi. Robert. Ya, lalu bagaimana dengan jenazah pelaku? Apakah sudah ada pihak keluarga yang datang untuk mengambilnya? Untuk jenazah pelaku, Robert, sampai saat ini masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan kami juga sejak pagi tadi memantau belum ada keluarga ataupun kerabat yang datang, baik itu untuk mencocokkan DNA ataupun juga mengambil jenazah. Namun pihak dari tim forensik itu telah melakukan otopsi dan juga mengambil sampel DNA untuk identifikasi jenazah ataupun jenazah dari pelaku. Dan mengacu Robert pada pernyataan dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Setio Wasisto yang menyebut bahwa pelaku penusukan itu 75% bernama Mulyadi ataupun seseorang bernama Mulyadi dikarenakan ada sebuah kartu tanda penduduk dari celana milik pelaku ini. Namun terkait motif lalu juga motif ataupun jaringan dari pelaku sendiri, ini pihak kepolisian masih terus mendalami, termasuk juga mendalami jaringan dari pelaku sendiri. Dan sebelumnya jika kita mereview dua orang BRIMOB yakni AKP Dede Suhatmi dan juga Bribtu Syaiful ini diserang usai menjalankan sholat Isya di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan sekitar pukul 19.40. Pelaku ini menggunakan pisau sangkur dan melukai kedua korban. Dan setelah itu pelaku menusuk anggota BRIMOB ini, pelaku langsung melarikan diri ke terminal Blok M sambil mengancam anggota BRIMOB yang berjaga, dan karena terus berlari sehingga pihak kepolisian menembak mati pelaku. Sementara Robert, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Aulia Pane atas informasi Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan.